atau 17 tujuan itu apa saja? 17 goal ini kita lihat di sini. No poverty. Isu poverty atau kemiskinan tetap menjadi domain nomor 1, domain utama dalam pembangunan. Nah, bagaimana konteks Indonesia? Kita cek one by one ya, nanti teman-teman sambil mengecek implementasi SDGs di Indonesia. Nanti akan muncul SDGs versinya Kemendes dan sebagainya. Sehingga sumber pengayaan teman-teman akan semakin banyak lagi. Nah, isu poverty, ini isu apa namanya kemiskinan tetap nomor 1. Indonesia mengalami itu. Berapa jumlah angka kemiskinan yang ada di Indonesia? Masihkah di angka 30 juta atau mengalami penambahan? Apalagi selama pandemi tahun 2019 akhir sampai 2021. Ya. Dampak pandemi itu luar biasa. Dampak pandemi luar biasa sehingga menimbulkan apa namanya? Kenaikan angka kemiskinan. Ya. Karena di masa pandemi itu banyak yang kehilangan pekerjaannya karena ada rasionalisasi dari perusahaan di mana dia bekerja, ya kan. Kemudian ada isu kelaparan. Apakah masih ada warga atau masyarakat di Indonesia mengalami kelaparan? Ya. Kalaupun toh ada, di Indonesia relatif angkanya lebih tinggi. Oke, teman-teman bisa googling angka untuk isu kelaparan. Nah, ini kalau konteks makro banyak terjadi di Ethiopia, kan? Ini gambarnya ya. Kemudian isu kesehatan dan kesejahteraan, isu pendidikan yang keempat ya. Kemudian ada gender equality, kesetaraan gender ini masih menjadi domain dari 17 menjadi bagian dari 17 tujuan. Kemudian ini apa ini? Isu apa ini yang ke-8? Yang ke-7 adalah yang ke-6, air bersih ini ya. Yang ke-6 air bersih, kemudian air bersih ya, clean water. Nah, di Indonesia juga ada beberapa titik yang kesulitan mengakses untuk air bersih. Ya, ada beberapa daerah yang ketika musim kemarau itu mengalami kekeringan. Misalnya di Gunung Kidul kalau di Jogja. Kemudian kalau di Indonesia Timur ada di NTT, ya kan? Kan ada iklan ya di media televisi. Ya, ada di NTT dan lainnya yang mengalami akses clean water. Di Jakarta pun ada beberapa titik yang akses air bersihnya itu susah. Kenapa? Karena pembangunan hotel yang marak, sehingga itu kan mempengaruhi mempengaruhi tingkat istilahnya tingkat kebersihan air ya, ketika hotel itu membangun ketika seseorang atau sekelompok konglomerat itu membangun hotel dengan menggali sumur dengan kedalaman yang lebih dari 20 meter ya, itu akan mempengaruhi akses air bersih di sekitar hotel itu, dan tentu imbasnya adalah di masyarakat lokal itu. Ya, makanya kalau ada pembangunan hotel biasanya yang terjadi adalah ada isu resistensi, ada isu penolakan karena kaitannya dengan isu lingkungan. Salah satunya adalah ketersediaan air bersih. Kemudian terkait dengan energi. Nah, bagaimana isu energi ini, ketersediaan energi atau energi terbarukan gitu bisa memecahkan persoalan yang selama ini kita tergantung pada energi listrik. Ketika listrik mati, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa kerja. Nah, ini ada sumber energi terbarukan yang based on misalnya matahari,
ya kan? Nah, ini yang salah satu terobosan yang ada terkait dengan energi terbarukan. Kemudian terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini juga sama kasus makro mikro, apalagi ketika pandemi itu. Pandemi itu kan dirasakan oleh seluruh dunia. Semuanya kena dampak pandemi yang luar biasa dari aspek ekonomi, sosial, budaya itu kan. Nah, ini menyangkut terkait pertumbuhan ekonomi karena salah satunya masa pandemi juga berkorelasi signifikan karena banyak yang di PHK, banyak yang kehilangan mata kerjaannya, itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa. Karena banyak kita saksikan misalnya ada outlet-outlet tutup. Kalau di Jogja itu yang apa Giant ya, Giant itu kan salah satu outlet besar itu sampai tutup dan beberapa perusahaan-perusahaan lain yang terpaksa harus mengurangi atau melakukan rasionalisasi terhadap apa namanya pekerjanya. Nah, kemudian terkait dengan industri, inovasi, dan infrastruktur. Nah, ini bagaimana dampaknya untuk case Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia ini kalau dilihat pada masa Pak Jokowi ini bergerak dengan sangat cepat sekali. Ada tol laut, ya, kemudian tol laut itu kan ada apa dibangun tol ya di laut, ada menghubungkan mana yang Maluku itu ada apa istilahnya jembatan merah atau apa. Kemudian pembangunan selain tol laut ada tol darat ya menghubungkan Jogja kita mau ke Jawa Timur sekarang kalau misalnya lewat tol lebih cepat. Nah, itu kan salah satu perkembangan industri kemudian pembangunan infrastruktur yang semakin maju untuk case Indonesia. Satu sisi, ketika perkembangan industrialisasi semakin maju, itu juga ada dampak negatifnya. Ya, salah satunya apa namanya? Salah satunya adanya intimitas masyarakat yang mengalami pergeseran. Misalnya kalau kita lihat tol yang ada di Jawa ya, dari mana? Dari Solo menuju ke Jawa Timur. Itu kan sebenarnya melewati apa namanya? Melewati kawasan desa yang harusnya dulu jadi satu kawasan utuh itu harus terbelah. Jadi membelah antara kampung A dengan kampung B itu sudah terbelah ada tol. Ini salah satu dampak sosialnya. Nah, di situ juga tentu ngomongin industri, inovasi, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Bagaimana sosial cost-nya? Nah, itu semuanya harus dilihat secara objektif, ya, positif negatif akibat proses industrialisasi, proses infrastruktur, inovasi itu memberikan nilai lebih, tapi juga di sisi lain ada social cost yang harus dibayar. Ya, teman masih ingat bagaimana beberapa apa namanya kasus Wadas melawan itu beberapa bulan yang lalu ya. Nah itu juga ketika mau dibangun apa namanya pertambangan masyarakat menolak karena kaitannya dengan isu lingkungan. Jadi tidak selamanya ketika ada industrialisasi melalui inovasi pembangunan infrastruktur itu tidak mulus-mulus saja dalam proses sosialnya. Nah ini Indonesia juga mengalami di situ. Kemudian terkait dengan mengurangi ketidakadilan ya, reduce inequalities. Bagaimana agar ketimpangan, ketidakadilan yang ada di Indonesia itu bisa dikurangi. Yang kaya dan yang miskin misalnya. Berapa banyak. Kalau memang dibandingkan misalnya dari 30 juta dengan total 260 atau 270 juta populasi penduduk Indonesia masuk kategori adalah kelas menengah ke atas kalau dilihat dari populasi penduduk Indonesia. Nanti teman-teman silakan dicek untuk yang jumlah
angka kemiskinannya ya. Nah, keadilan itu tidak hanya dalam aspek ekonomi, tapi aspek dalam akses politik, akses pendidikan, aspek akses untuk ke sosial dan sebagainya. Nah, ini ketidakadilan itu harus dikurangi. Misalnya kita lihat di sini, ya akses untuk teman-teman difabel itu kalau mau masuk ke lembaga-lembaga tinggi negara itu juga masih terbatas. Nah, bagaimana agar ketidakadilan itu bisa diminimalisir? Gitu. Kemudian sustainable cities and communities juga sama, ya, terkait dengan pengembangan masyarakat, ya, dan secara berkesinambungan. Nah, ini juga sama, ya. Sebentar, Bu Sulis ambil pakai headset ya. Bentar. Bentar, Bu Sulis. Suaranya Rafif, ada suara. Bentar, Bu Sri pakai headset ya. Tes, apakah suara Bu Sulis bisa didengar? Halo? Apakah sudah masuk? Tes, apakah suara Bu Sulis bisa didengar? Sudah bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke, karena ini Bu Sulis pakai headset karena berada di ruangan bersama teman-teman panitia. Oke, Bu Sulis lanjutkan ya. Ini tadi merespon apa yang disampaikan oleh pertanyaannya Mbak Dani Alkin. Oke, sebelum Bu Sulis lanjutkan, ini ada pertanyaan masuk dari Mas Iqbal mengenai sosiologi pembangunan secara keseluruhan. Apakah selama ini sosiolog selalu dilibatkan dalam pembangunan daerah atau negara? Bila dilibatkan, mengapa masih ada penolakan dari warga setempat terkait pembangunan tersebut, seperti contoh dulu pembangunan Bandara Kulon Progo, dan saat ini seperti kejadian di Wadas. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Izin Bu Sulis lanjutkan dulu untuk yang SDGs ya, biar tuntas. Karena membaca case Indonesia, kasus pembangunan di Indonesia, ini tadi kita baru sampai di
isu keberlanjutan ya, keberlanjutan pembangunan masyarakat dan kota. Nah, ini bagaimana isu pembangunan masyarakat terutama di daerah perkotaan itu bisa dilakukan dengan pendekatan ramah lingkungan dan sustainable atau berkelanjutan. Yang ke-12 adalah terkait dengan konsumsi dan produksi. Nah, konsumsi dan produksi kalau dilihat dari konteks Indonesia, ini nanti sambil teman-teman cek kembali ya, Indonesia itu merupakan salah satu negara yang paling konsumtif di dunia. Nah, rankingnya ranking berapa? Silakan nanti dicek. Kalau sebelumnya pernah ranking 1, ya, apakah sekarang mengalami penurunan atau tidak? Ya, oke. Yang ke-13 ini climate change, perubahan iklim. Perubahan iklim ini mempengaruhi berbagai sektor, terutama adalah sektor pertanian. Iklim yang tidak menentu itu mempengaruhi bagaimana para petani untuk bisa beradaptasi. Salah satunya di isu climate change yang dihadapi oleh para petani. Ya. Kemudian terkait dengan kehidupan di bawah laut, keanekaragaman biodiversity di bawah laut sekarang mengalami degradasi atau penurunan. Karena apa? Adanya fenomena illegal fishing, ya, menangkap ikan secara ilegal dan sebagainya, sehingga itu mengurangi diversity atau keanekaragaman ikan, terumbu karang dan sebagainya yang ada di laut. Kemudian terkait dengan kehidupan di darat, ya, bagaimana suasana yang ramah lingkungan. Ini apakah menjadi sesuatu yang mahal untuk Indonesia? Kalau di perkotaan sudah banyak polusi. Nah, salah satu solusi adalah ditumbuhkannya hutan kota, ruang hijau di kota-kota. Kalau di desa masih relatif lebih terjaga, seperti itu. Terus yang nomor 16 adalah terkait dengan keadilan dan penguatan institusi. Ini untuk konteks Indonesia, penguatan institusi dalam berbagai sektor ekonomi, sosial, budaya, politik itu menjadi sebuah keniscayaan. Ini harus dikuatin, karena kalau mau menuju ke pembangunan yang berkelanjutan, 17 goal ini harus bisa diwujudkan. Terakhir adalah terkait dengan partnership for the goal, ya, kemitraan. Dalam konteks pembangunan negara, kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi kita harus berjejaring, kita harus bernetwork, punya mitra untuk penguatan. Nah, itu ya Mbak Dani, tinggal nanti bisa dipetakan isu-isu krusial mana untuk case Indonesia. Kalau tadi kan jelas nomor 1 masih isu poverty, isu kemiskinan. Ya, begitu Mbak Dani. Ada pertanyaan lagi? Tidak Bu, terima kasih penjelasan. Gimana? Terima kasih penjelasannya Bu, udah nggak ada. Oke, makasih Mbak Dani. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Iqbal, apakah sosiolog itu dilibatkan dalam proses pembangunan? Idealnya iya, harusnya iya. Kalau nggak melibatkan sosiolog, pembangunan yang ramah atau kebijakan pembangunan yang ramah sosial itu tidak akan ada. Tapi faktanya, kenapa masih ada resistensi ketika swasta atau negara mau membangun industri? Nah, ini kaitannya bagaimana menegosiasikan, mendudukkan bersama, karena tugas negara adalah satu, memberikan kesejahteraan, menjamin kesejahteraan bagi penduduknya. Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, itu pasal 27.
pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 jelas di situ negara harus memberikan penghidupan yang layak. Nah, ketika ada industri-industri yang dibangun baik oleh swasta atau oleh negara, tentu harus melibatkan pendekatan sosial. Kalau selama ini, ya dalam konteks pembangunan kan selalu ada AMDAL, analisa dampak lingkungan. Nah, analisa dampak lingkungan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya analisa dampak sosial. Jadi, keduanya, analisa dampak lingkungan dan sosial itu menjadi satu kesatuan yang harus ada dalam melakukan implementasi kebijakan pembangunan. Sehingga pembangunan itu benar-benar ramah secara lingkungan, ramah secara sosial. Tidak kemudian atas nama pembangunan, tetapi sosial cost-nya itu justru lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Jangan sampai. Karena bagaimanapun tujuan pembangunan adalah memberikan welfare, memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kalau kemudian atas nama pembangunan tidak memberikan welfare, kesejahteraan, tapi justru merusak lingkungan dan sebagainya, itu menjadi indikator bahwa pembangunan yang dijalankan itu tidak menunjukkan indikator keberhasilan sebuah pembangunan. Nah, ini tentu di sini ya, kalau ngomongin peran sosiolog dalam kebijakan pembangunan, ini secara real pasti ada Mas Iqbal, dilibatkan dalam segenap aspek. Kita lihat alumni sosiologi itu diterima di mana saja, dibutuhkan di mana saja. Itu bagian dari intervensi secara sosiologis agar memberikan nuansa baru untuk isu sosial dalam pembangunan, baik di tingkat hulu ataupun hilir, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah sampai desa. Posisinya seperti itu. Nah, penguatan sosiolog dalam proses pembangunan tentu harus diwujudkan dalam apa? Untuk naskah akademik salah satunya. Selain naskah akademik, juga pelibatan sosiolog-sosiolog dalam lembaga-lembaga strategis di Indonesia. Ya, kalau ngomongin pembangunan, ada pro kontra itu biasa. Ada dampak positif, dampak negatif itu adalah bagian dari siklus itu. Nah, tinggal bagaimana meminimalisir adanya dampak negatif dari pembangunan itu. Demikian Mas Iqbal dari Bu Sulis. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ada Mas Iqbal? Cukup? Cukup? Halo Mas Iqbal. Cukup dari penjelasan Bu Sulis atau masih ada yang mau ditambahkan lagi? Halo. Halo. Oh, oke. Terima kasih Mas Iqbal. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Silahkan. Ada? Ada yang mau menyampaikan lagi reviewnya? Oke, kalau nggak ada, Bu Sulis akan menyampaikan review dari mata kuliah ini. Bahwasanya dari mata kuliah sosiologi pembangunan ini kita menggunakan 3 teori besar, grand teori, yaitu teori organisasi, teori ketergantungan, dan pasca ketergantungan. Keyword atau kata kunci dari teori ketergantungan adalah
teori keyword dari teori modernisasi, bahwasanya keterbelakangan kemiskinan suatu negara itu disebabkan oleh faktor internal. Ini yang modernisasi. Dan faktor internal itu lebih banyak disebabkan oleh human resources-nya, sumber daya manusianya. Dari apa? Dari kemauan untuk berprestasi, dari etos kerja, dari semangat membangun kelembagaan sosial, dari semangat menabung, dari mewujudkan manusia yang visioner. Nah, ini poin dari teori modernisasi. Kemudian teori ketergantungan ini menyatakan bahwa keterbelakangan, kemiskinan yang terjadi di suatu negara itu disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa saja? Adanya IMF, World Bank, kemudian World Bank, IMF, ya, dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya. Karena apa? Dengan adanya IMF, World Bank sebagainya itu memberikan stimulus, memberikan stok hutang kepada negara-negara sedang berkembang untuk melakukan proses pembangunannya. Jadi untuk negara-negara berkembang, proses pembangunannya itu dibiayai oleh hutang by debt, development by debt in underdeveloped country. Nah, ini berat. Nanti teman-teman bisa ngecek hutang Indonesia sampai saat ini berapa triliun, ya. Apakah itu sudah terbayar semuanya? Tentu belum. Yang baru dibayarkan oleh Indonesia adalah baru bunganya, belum babonnya, ya. Seperti itu. Ya, kalau menurut teorinya Arif Budiman, ya, apakah kita bisa melepaskan ketergantungan ini? Can we stop ketergantungan? Apa kita bisa menyetop, melepaskan dependensi itu? Kita bisa melepaskan ketergantungan itu menurut Arif Budiman ketika kondisi internal bangsa ini kuat. Seperti itu. Nah, begitu teman-teman semuanya. Kemudian bagaimana skenario untuk melepas itu agar posisi negara-negara sedang berkembang dengan negara-negara maju itu bisa equal atau setara? Menurut Arif Budiman ya harus berani memutus rantai ketergantungan itu. Arif Budiman menyatakan optimis, ya, kita negara-negara sedang berkembang itu bisa menyetop ketergantungan, bisa memutus rantai ketergantungan, tapi syaratnya kondisi internal harus kuat dulu, harus strong dulu. Kalau enggak, ya kita sampai selamanya negara ini akan tergantung. Contohnya, ketergantungan terhadap teknologi, ketergantungan terhadap keuangan, terhadap teknologi HP. HP-nya khusus dari Redmi Cina. Yang produk Indonesia, adakah teman-teman yang pakai? Beranikah kita pakai produk-produk dalam negeri? Ya kan, susah. Pertanyaan dan PR yang panjang yang harus dipikirkan oleh anak bangsa. Ya. Nah, itu yang bisa tulis review untuk mata kuliah sosiologi pembangunan ini. Harapannya teman-teman bisa melakukan analisis kritis terhadap isu-isu pembangunan, terutama tadi yang Bu Sri sampaikan terkait dengan paradigma Sustainable Development Goal. Ada 17 tujuan tadi, bagaimana implementasinya di Indonesia. Nah, teman-teman bisa mencari datanya, isu kemiskinan, isu climate change, isu pendidikan, dan sebagainya. Nah, bagaimana solusinya? Apa yang bisa kita berikan ketika kita mengetahui posisi Indonesia saat ini seperti ini? Ya, kita berikan langkah-langkah
kecil kita, ya nanti dari kecil akan menjadi besar. Ya setidaknya kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi masyarakat di mana kita tinggal. Lakukan langkah-langkah kecil dan itu maknanya akan besar. Ya. Ketika kalian tinggal di kampung halaman, ya kalian berbuat baik, menjadi agen of change untuk kemajuan di lingkungan di mana kalian tinggal. Baik yang tinggal di perkotaan, di perdesaan, ya, silakan itu dimanfaatkan sebagai peran agen of change. Sehingga kita bisa memberikan kontribusi real terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Karena sekecil apapun itu, peran kita di masyarakat akan memberikan nilai kebermanaan, nilai lebih untuk masyarakat. Nah, demikian dari Bu Sulis. Nanti untuk materi-materi selanjutnya, Bu Sulis akan kirimkan melalui reviewnya, melalui podcast ya, yang Bu Sulis janjikan. Dan ini mohon maaf akan rapel karena salah satu ya kesibukan Bu Sulis yang di tingkat fakultas universitas yang untuk memberikan rekaman ya secara cepat ini saya butuh waktu. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya. Ya. Nah, terkait satu hal terkait dengan industrialisasi juga sama, itu adalah entry point untuk masuk ke modernisasi. Nah, industrialisasi di Indonesia harus dikembangkan dengan mendasarkan aspek historisnya sesuai dari saran Arif Budiman. Kalau saya sepakat dengan tulisan dan gagasannya Arif Budiman, dan itu sangat kontekstual. Oke. Ya, teman-teman, itu yang bisa Bu Sulis sampaikan untuk review pada pertemuan terakhir ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekhilafan Bu Sulis dalam memfasilitasi kalian, dan tetap semangat. Oh ya, kita UASnya akan online ya, melalui e-learning ya. Nanti Mas Iqbal tolong dikoordinasikan untuk mekanisme ujian kita di bulan Juni. Oke, kita akhiri dulu ya teman-teman mahasiswa. Mohon maaf lahir dan batin. Sukses semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Coba kita dokumentasikan untuk foto bersama jika tidak berkeberatan. Kalau ada yang posisi di luar, ya tidak apa-apa. Ya. Makasih Mas Puspo sudah menampakkan, Mas Fahrudin Hanif, Mbak Dani Alim. Ini posisi teman-teman sudah sebagian besar ada di Jogja ya. Nanti kita sambung melalui e-learning atau WhatsApp group jika masih ada pertanyaan, ya, sehingga kita bisa maksimalkan untuk review materi sosiologi pembangunan ini. Ya. Oke, Bu Sulis hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian layar kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti bisa sambung melalui WhatsApp group atau e-learning ya, teman-teman. Sampai ketemu di kelas. Sehat selalu, sukses selalu, dan semakin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, thank you.